Bila kekuasaan lebih penting dari keadilan, Mendagri disorot, Gubernur Sumut dicap pemimpin tak beretika. Aceh, negeri ini kembali diuji. Ujian tentang akal sehat, tentang kejujuran pejabat publik, dan tentang betapa murahnya harga sebuah keadilan jika sudah berhadapan dengan meja kekuasaan. 4 pulau di ujung barat Nusantara, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, selama ini hidup dalam senyap tenang sebagai bagian dari Aceh Singkil. Tapi semua berubah saat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menandatangani sebuah surat keputusan pada akhir bulan April tahun ini. Sebuah surat yang lebih tajam dari pedang. Sebuah keputusan yang tak hanya memindahkan wilayah di atas peta, tapi juga menusuk rasa keadilan rakyat Aceh. Tanpa konsultasi, tanpa diskusi, tanpa nurani. Pulau-pulau itu dipindahkan ke Sumatera Utara, seolah-olah tanah dan laut bisa dijual beli dengan tinta birokrasi. Lantas rakyat bertanya, apakah kekuasaan seorang menteri bisa mengubah sejarah? Apakah selembar SK bisa membungkam suara warisan leluhur? Dan di mana nurani seorang pejabat negara saat keputusannya melukai tanah yang tidak ia pijak? Yang lebih menyakitkan adalah sikap Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Seorang pemimpin muda yang sebelumnya tak bersuara soal pulau itu. Diam selama ini, seolah tidak tahu menahu. Tapi begitu SK dikeluarkan, ia tiba-tiba bersorak mendukung. Bagaikan serigala yang diam dalam semak, lalu muncul saat mangsanya telah diikat. Apa yang terjadi pada pemimpin hari ini? Kita tidak hanya melihat kelemahan logika administratif, tapi juga kegagalan moral yang menyedihkan. Ketika pemimpin tidak lagi bicara tentang kebenaran, tapi sibuk memanfaatkan celah untuk memperluas kekuasaan, maka disitulah etika kepemimpinan mati. Kalau bukan milikmu, jangan kau ambil. Kalau salah, jangan kau diamkan. Kalau kau pemimpin, jangan kau khianati kepercayaan rakyat. Tapi kalimat ini tampaknya terlalu berat untuk dimengerti para pejabat kita. Rakyat Aceh tidak diam. Mereka menggugat, mereka berteriak, dan akhirnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto harus turun tangan langsung. Dalam sebuah rapat terbatas di pertengahan bulan Juni, Presiden memerintahkan agar keempat pulau itu dikembalikan secara sah ke Aceh. Ternyata ada dokumen yang telah lama diabaikan. Kemendagri nomor 111/1992. Dokumen yang dengan jelas menyatakan bahwa keempat pulau itu adalah bagian dari Aceh. Peta militer dari TNI Angkatan Darat tahun 1978 pun menunjukkan hal yang sama. Jadi pertanyaannya, apakah Mendagri tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Jika tidak tahu, mengapa berani memutuskan? Jika tahu tapi tetap salah, itu bukan kelalaian, itu kesengajaan. Kini publik menuntut lebih dari sekadar revisi. Publik menuntut pertanggungjawaban moral. Sebab harga dari keputusan ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal martabat. Dan martabat tidak bisa dibayar dengan pernyataan, mohon maaf atas kekeliruan administratif. Mendagri telah gagal menjaga keadilan wilayah. Gubernur Sumut telah gagal menunjukkan adab kepemimpinan. Dan rakyat Aceh sekali lagi dipaksa membelah haknya dari tangan-tangan kekuasaan yang gegabah dan tak peduli. Negeri ini tidak kekurangan pejabat, tapi negeri ini sangat kekurangan pemimpin. Dan di tengah badai ketidakadilan seperti ini, suara dari tanah Aceh mengajarkan kita semua. Tanah bisa dicoba direbut, tapi sejarah tak akan pernah bisa dipalsukan. Keadilan mungkin tertunda, tapi tidak bisa dibunuh.